keseharianmu tuh pekerjaanmu apa sih, Mon? Tergantung season. Jadi kalau aku sendiri itu, aku ada tempat pilates. Terus di situ aku juga ada salon kecantikan. Aku konten creator seperti yang kalian tahu. Terus sambilannya adalah model. Ya, model, banyak Ya, endorsan nih. iklan, video klip, endorse kayak gitu. Kalau di tempat kita itu kita ada 3 instruktur, salah satunya aku. Oke, untuk jadi instruktur itu perlu ada pelatihannya khusus, nggak ada sertifikasinya atau apa? Nah, kalau di tempatku di Align itu kita harus certified. Jadi memang ada pelatihan khususnya. Itu pakai namanya STOT. Stop. Namanya STOTT. Itu gampangnya kalau kayak kuliah itu ini Harvard gitu loh. Oh. Untuk lebih ke yoga sama meditasi tuh aku ada problem. Hmm. Jadi kalian pernah nggak yang namanya tindihan? Oh, jadi kayak rasa tidur rasanya sadar Tidur, tapi nggak bisa bangun gitu ya? aku tuh perparahnya itu, jadi waktu aku tidur, aku tuh kebangun, tapi aku tuh bisa lihat badanku tidur. Wuh. Halo Mon, apa kabar? Halo Bintang, kabar baik. Wah, kamu nih kelihatan glowing dan aku lihat aktif banget ya kamu di Instagram. Rahasianya Aktif. apa ini? Kalau glowing aktif rahasianya ya banyak gerak aja. Banyak gerak. Ya banyak gerak. Kayaknya kemarin kamu habis dari Bali ya? Habis dari Bali, betul. Oh, acara apa? Ada job atau? Ada wedding, Ada ada wedding wedding? temen. Oh, Ada wedding temen terus sekalian jalan-jalan. ya, ya, ya. Oh ya, Mon, menurutmu gaya hidup sehat itu seperti apa? Apa harus fisiknya doang atau harus ada secara spiritual? Oke, kalau gaya hidup sehat, menurutku satu fisik, terus spiritual juga perlu banget. Nah, kalau fisik itu dalam arti sehat itu, kalau aku ya pondasinya itu yang pertama, pokoknya tidur harus cukup. Oke. Yang kedua, itu badan harus dipakai gerak. Jadi Oh, apapun itu, olahraga, apa aktif, bersih-bersih rumah, pokoknya badan gerak. Terus yang ketiga, itu nutrition. Jadi apa yang kita makan, itu kita harus pilih-pilih benar-benar. oh iya? Karena sekarang banyak sekali makanan yang istilahnya nggak malah support badan, malah bikin badan sakit gitu. Ya untuk suplemen ini, nutrisi, kamu minum vitamin atau suplemen nggak? Lah kalau nutrition itu sebenarnya kalau orang bilang denger kata-kata nutrition, mesti langsung mikirnya suplemen kan. Iya, betul. Tapi sebenarnya nutrition itu paling bagus datangnya dari makanan, beneran makanan. Makanan beneran. Nah, tapi sayangnya sekarang itu makanan juga kualitasnya nggak bagus. Iya. Terus makanya orang supplementing pakai suplemen itu. Jadi sekarang suplemen juga termasuk penting. Jadi makanan penting, suplemen penting gitu. Iya. Lah nutrisi yang dibutuhkan ya sama tubuh kita, ya kira-kira seumuran kita lah. Intinya kita butuh vitamin apa aja sih, nutrisi yang bagus apa? Nutrisi Atau yang contohnya bagus. makanan apa? Tadi kan kamu bilang makanan. Nah, makanan Iya, yang iya, iya. bagus nih apa nih menurutmu? Kalau makanan, sebenarnya aku punya list. Jadi kayak apa aja yang harus dimakan itu dalam piring kita tuh ada listnya. Yang pertama, orang bilang ngomong karbohidrat nggak bagus. Tapi kalau buat aku sendiri-sendiri ya, Iya. kalau buat aku perlu. Soalnya kan aku aktif, banyak gerak. Pedal terus, itu kan perlu karbo yang buat bakar. Kalau enggak lemes, stamina-nya ya? kurang. Lah itu nanti karbonya bisa nasi merah, bisa beras macam-macam. Pokoknya intinya karbo lah. Ubi-ubian itu juga bagus. Tapi zaman sekarang kan jarang orang makan ubi. Iya, loh tapi saya suka loh ubi Cilembu loh. Nah itu bagus Apa banget. bagus? Itu kan manis juga Loh, tuh. bagus Nggak juga jahat itu. ya manisnya itu ya. Tapi kan dia nggak ditambahin pemanis dari luar kan? Oh, Selama nggak ditambahin pemanis dari luar itu termasuk bagus. iya iya. Enak itu ubi Cilembu. Karbo itu bagus. Terus habis itu protein, paling penting itu sekarang protein.
Protein tuh yang bantu buat repair, misal badan kita kayak capek-capek, apa-apa kan dia semua butuh protein. Nah, protein itu tergantung nih mau dari hewan apa mau dari tumbuhan. Nah, kalau dari hewan ya daging, ayam, ikan gitu-gitu. Kalau dari tumbuhan, lentil, kacang-kacangan. Nah, itu juga bagus. Terus sayuran, fiber itu paling penting. Wah, aku paling nggak suka nih sayuran nih. Masa sih? Nggak ini, Iya. nggak makan sayur ya? Nggak mau makan sayur? Jarang banget lah. Kebanyakan protein. Banyak protein. Kalau bisa include sayuran. Sayuran tuh banyak banget yang penting. Mikronutriennya lebih banyak di sayuran sebenarnya. Oh. Terus habis itu buah-buahan kalau bisa ada makan dikit-dikit lah. Antioksidan itu penting banget yang bikin awet muda. Apa-apa? Contohnya apa contohnya? Kalau aku hacknya itu blueberry. Blueberry. Jadi dari semua macam buah-buahan, kan sekarang udah banyak riset nih. Kita kan bisa tahu buah-buahan ini antioksidannya seberapa. Itu paling tinggi itu blueberry. Terus habis gitu pomegranate. Pomegranate itu kayak delima itu ya. Oh, delima. Oke. Delima. Tapi paling gampang makannya ya blueberry itu. Blueberry ya. Berry-berryan itu tinggi banget antioksidannya. Terus habis itu apa lagi ya? Susu? Nah, nih masalahnya susu lumayan kontroversial. Kalau aku sih, aku lebih menjauhi susu. Oh ya? Kecuali Kenapa? itu susu kedelai. Soalnya susu sekarang itu kan banyak dari hewan ternak. Hewan ternak sekarang itu makanannya kan udah beda sama yang dulu. Makanannya udah dicampur macam-macam lah. Jadi istilahnya kalau aku minum banyak susu itu buat aku lebih mess up hormon buat cewek. Oh, oke. Susu hewan ya, susu hewan. Tapi kalau susu kedelai masih boleh, masih bagus. Itu kalau buat aku, tapi kan orang preferensi masing-masing. Ya. Nah, terus kesehariannya kamu prepare sendiri, masak sendiri atau kamu ikut catering? Kan ada tuh sekarang catering sehat gitu. Nah, Kalau gimana? aku lebih prefer masak sendiri. Mandiri, gue sih bisa Bukan aku masak yang ya. masak ya, Bukan kamu. Mbak ya di rumah yang masak. Soalnya kebetulan kan aku masih tinggal sama orang tua. Mamaku tuh diabetes, jadi dia makannya benar-benar dijaga. Terus akhirnya kita masak sendiri di rumah. Ini makanan buat mamaku, ini sekalian makanan buat aku. Terus makanan buat orang rumah sendiri juga beda. Soalnya orang rumah nggak suka makan makananku. Makanan Makanannya sehat terlalu toh. hambar, Iya, banyak yang makanan nggak sehat. suka. Oke, berarti tanpa micin sama sekali ya? Ya, tanpa micin. Tapi kadang masih craving micin lah. Anak micin, generasi iya. micin kadang masih craving. Kayak bumbu jamur gitu masih pakai ya? Masih pakai kadang. Kalau pas pengen ya. Tapi kalau di rumah udah nggak pakai kayak gitu. Wah, Bumbunya keren. bumbu-bumbu kayak bumbu-bumbu zaman dulu. Ya garam, pakai apa jinten, beneran kayak bumbu biasa gitu. Malah sekarang itu pokoknya intinya semakin instan semakin tidak bagus gitu. Iya. Betul. Kalau bingung mikir ini sehat nggak, pokoknya semakin instan semakin tidak bagus deh gitu aja. Iya, makanya apa? Kamu cerah terus nih, Enggak glowing nih. juga. Olahraga juga sih itu Olahraga ya. penting juga. Oh iya, keseharianmu olahraganya apa aja? Pokoknya gini, kalau aku itu setiap hari itu harus ada olahraga. Setiap hari Setiap ya? hari. Jadi apapun itu. Kalau bisa pilates, aku pilates. Kalau bisa padel, aku padel. Kalau bisa yoga, aku yoga. Tapi kalau nggak ada apa-apa, aku jalan, apa lari di komplek rumah. Oke. Iya. Setiap hari itu? Setiap hari. Wah, aku kalah ya. Aku seminggu cuma 3 kali. Habis ini bikin tiap hari. Pokoknya setidaknya kalau olahraganya itu lumayan berat, 1 jam aja cukup. Tapi kalau olahraganya ringan kayak yoga apa jalan itu 1,5 jam. Paling enggak. Oke. Terus keseharianmu tuh pekerjaanmu apa sih, Mang? Kesehariannya, pekerjaannya tergantung season. Tergantung season. Jadi kalau aku sendiri itu, aku ada tempat pilates. Oh, di mana tempat Di Puri Anjasmoro, di Puri. Semarang. Namanya apa ini? Namanya Align Fit Studio. Wah, betul. Kalau mau datang, kalau mau lihat boleh cobain. Oke. Di situ ada pilates, ada yoga, ada kelas-kelas olahraga. Gitu. Tapi mostly lebih terkenal di pilates.
Oh, oke. Terus di situ aku juga ada salon kecantikan, Oh iya? ya beauty bar gitu, kayak bikin kuku, Oh, nail nail art. art, bikin eyelash, Oke. waxing, Di mana itu? kalus, di Puri juga. Oh, di Puri juga. Satu Tempatnya tempat? sama, Oh, satu satu tempat. tempat. Oke. Namanya apa? Namanya jade. Jade. Jade kayak batu, Batu ya, batu jade. kayak batu jade Ya. gitu. Oke. Terus apa lagi? Terus selain itu, aku konten creator seperti yang kalian tahu. Terus sambilannya adalah model, Ya, model. Banyak ya endorsan nih. iklan, video klip, endorse kayak gitu. Tapi itu aku menganggapnya lebih ke sampingan karena kan nggak sepadat kerjaan aku yang lain. Oh, oke. Gitu. Terus di Pilates ini, kamu hire instruktur apa kamu sendiri yang Nah, jadi instrukturnya? kalau di tempat kita itu kita ada 3 instruktur, salah satunya aku. Wah, Tapi yang 2 lain itu kita hire lah tim. oke oke. Untuk jadi instruktur itu perlu ada pelatihannya khusus, nggak ada sertifikasinya atau apa? Nah, kalau di tempatku di Align itu kita harus certified. Jadi memang ada pelatihan khususnya. Itu pakai namanya STOT. Stop. Namanya STOTT. Itu gampangnya kalau kayak kuliah itu ini Harvard gitu loh. Oh itu yang paling tinggi ya? Jadi berarti? jadi kalau Pilates itu sertifikasinya yang kita pakai internasional. Jadi ada 2 yang bagus namanya STOT sama BASI. Itu menurut pembelajaranku ya. Terus akhirnya aku pilih yang STOT itu. Itu juga lumayan lama, takes time, hampir setahun. Oh iya, untuk dapat sertifikasi itu harus tahun pelatihannya ya? Enggak, kalau mau dikejar cepet dalam waktu berapa bulan bisa. Oke. Tapi ternyata kita achieve-nya sampai setahun lah. Lumayan lama, lumayan Iya. susah. Di mana itu? Di Indo atau di Di luar? Indo. Di Di Indo. Indo ada, di Jakarta ada. Oh, Tapi sebenarnya kalau misal mau ngelanjutin di luar negeri pun juga ada, juga sama. oke. Jadi itu ada step-stepnya, Kak Bintang. Jadi misal pertamanya itu harus belajar functional anatomy. Apa Jadi itu? functional anatomy itu gerak badan kayak gimana, pakai muscle apa aja, kayak gitu. Oh, Jadi gerakan-gerakan di Pilates itu semuanya didesain khusus untuk ngerjain muscle tertentu. Makanya Pilates itu bagus buat benerin postur, gitu. Loh, sebetulnya khusus untuk cewek atau cowok bisa sih Pilates ini? Oke, Pilates itu sebenarnya yang ciptain namanya Jose Pilates itu cowok. Oh, baru tahu ya. Iya, baru tahu kan. Terus abis itu dia tuh dipakai, dia tadinya di Jerman dipakai untuk rehab militer. Jadi yang pakai Pilates tadinya tuh cowok-cowok. Oke. Terus setelah itu udah selesai masa perang nih, udah selesai masa perang, Pilates tetap ada, dipakai buat mulai cewek-cewek dancer, balet zaman dulu. Oh, Terus oke. artis-artis terus jadi terkenal, padahal sebenarnya tadinya buat militer. Oh, berarti Pilates ini apa namanya untuk peregangan otot ya supaya otot ini nggak kaku, betul nggak sih? Nah, Sebenarnya fungsinya apa sih? oke, Pilates itu dia nggak cuma ngerenggangin, dia bisa nguatin sama ngerenggangin di waktu yang sama. Jadi memang kalau mau kuat di Pilates ya bisa, kalau mau lentur juga bisa. Nah Pilates ini kayak di tengah-tengahnya combinationnya. Jadi misal katakan kalau gerakan tertentu kan kadang ototnya kan jadi kecil, jadi sering, jadi kayak bulky gitu kan. Kalau di Pilates itu tetap kuat tapi tetap bisa lentur badannya, tetap panjang gitu. Oh, Makanya orang kalau cewek-cewek lebih seneng karena dia merasa kalau Pilates tuh badannya bisa panjang-panjang, lencir-lencir iya, gitu. betul. Tapi kebanyakan cewek ya. Aku belum pernah ngeliat cowok Pilates. Ronaldo Pilates. Oh iya, Ratu. Ya, Ronaldo Pilates juga yang kelihatan di Iya, kalau Instagram atlet ya. lah, iya. Atlet, tapi Oke. cowok-cowok banyak loh. Banyak ya. Menurutku penting banget. Apalagi buat yang memperbaikin postur lah. Iya bener sih, aku kan juga olahraga ya. Aku Kak ada Bintang. PT juga. Aku tuh paling suka sesi waktu stretching. Wah rasanya enak banget itu. Jadi kan badanku kan kaku-kaku ya, ditarik-tarik. Habis itu rasanya tuh kayak enteng banget gitu.
Mungkin kalau Pilates rasanya seperti itu ya, kan ditarik-tarik juga ya, itu latihannya ngelenturin Iya, itu ya. ya hampir juga sama. Terus sudah Juga. berapa lama itu studio Pilatesmu itu? Studionya baru buka kemarin Februari, jadi belum setahun. Iya. Oke, semoga rame ya, sukses ya. Iya, nanti diramein ya. Ya, siap. Bikin konten Kak Bintang Pilates. Cowok sendiri dong. Banyak Ada yang nggak juga cowok loh. ada? Ada? Ada instrukturnya, salah satunya cowok di tempatku. Oh, kalau private gitu ada? Private ada, bisa juga. Bisa juga ya. Tapi ya harus private ya tetap datang ke tempat ya. Mm-mm, Karena kan pakai alat pakai kan. alat, iya betul. Wah, itu investasinya alat sampai berapa itu? Nah, kebetulan jadi karena Pilates ini aku juga suka. Jadi ini lumayan kayak kerjaan ego buat aku ya. Jadi kita maunya yang paling bagus. Wah. Udah mikir kayak balik modalnya kapan enggak apa-apa, yang penting alatnya bagus. Itu lumayan juga sih, satu alatnya mungkin hampir 100 juta. Oh, dari mana itu? Kita datengin dari Korea, mereknya Korea. Fonfi. Keren. Itu bagus. Kalau pernah tahu Pilates yang di airport Singapura di Jeol itu, pernah tahu nggak? Ya, Tahu kan? ya. Nah itu alatnya sama persis. Nah ada juga alatnya di Semarang. Ayo, makanya buruan pada join nih. Iya, boleh cobain. Boleh coba. Yoga kamu bisa juga? Yoga bisa juga. Aku sebenarnya at heart, aku paling suka itu yoga. Yoga. Tapi permasalahannya kalau yoga itu kan nggak cuma gerak, itu ada kayak spiritual journey-nya. Wah, betul. Nah, kalau yoga lebih ke situ. Jadi untuk sharing ke orang tuh, kalau aku rada susah. Tapi kalau untuk Pilates kan netral kayak gym. Jadi setidaknya orang-orang Semarang, teman-temanku kayak kenal Pilates, bisa gerak, bisa apa gitu. Oh, kamu spiritual juga ya? Ya, aku orangnya Oke. lumayan spiritual. Aku itu pernah mempelajari yoga. Karena aku pernah ikut community namanya itu Diamond Cutter. Oh. Nah, di Diamond Cutter ini diajarkan tentang ilmu tabur tuai lah, karma. Lah untuk supaya kita kebijaksanaannya, wisdom kita supaya lebih cepat naik, pikiran kita jernih, tenang, nggak emosi. Ya, intinya kita itu disarankan untuk meditasi. Nah, selain meditasi, yoga. Iya. Meditasi nggak tapi? Meditasi sih, cuman sekarang ya kadang bolong-bolong nih setiap hari, Iya. kadang 15 menit. Kamu juga meditasi ya? Iya. Setiap hari juga? Ya, sebisa mungkin setiap hari. Sampai berapa lama biasa meditasi? Aku maksimal 15 menit juga kok. Oh ya sama, kadang aku 5 menit juga selesai sih. Tapi nah itu, waktu itu aku ikut komunitinya itu di Sumatera. Oh, Gurunya sampai Sumatera. Iya, gurunya datang dari Singapura. Cuman guru besar kita dari US sih. Nah, ketika aku diajari yoga, aduh, susah banget ya, karena kan badanku masih kaku. Untuk melakukan gerakan yoga sendiri kan belum bisa. Pasti kan dibantu kan. Wah, susahnya minta ampun. Tapi setelah kita melakukan sampai berapa gerakan nih loh, kayaknya ada beberapa gerakan ya, sampai 20 atau berapa tuh. Aku sampai 5 gerakan, setelah itu selesai, rasanya memang beda, badan kita terasa ringan. Iya, lebih enak kan. Dan yoga ini, aku tahu dari guruku yang ngajari aku, katanya untuk membuka cakra di tubuh kita ya, betul ya? Iya, betul. Ya, karena setelah cakra di tubuh kita terbuka, katanya kita bisa berpikir lebih jernih. Iya. Bener nggak sih seperti itu? Iya. Iya. Betul ya? Kalau aku sangat setuju dan sangat mempercaya itu sih. Oh. Jadi buat aku ya itu benar-benar iya. Oh. Terus dari kamu kan melakukan meditasi, yoga juga, tambah Pilates, ya kan? Terus yang kamu rasakan apa? Ada perubahan nggak ada di dalam dirimu tuh, perubahannya apa? Sebelum dan sesudah? Oke, jadi jadi mungkin tahun berapa ya? Aku sebenarnya nggak yang terlalu healthy kayak gini dulu itu. Kerjaannya paling cuman jalan-jalan, makan, sampai rumah rebahan. Nah, sama. Paling kerja, terus rebahan lagi. Pokoknya kalau nganggur isinya rebahan sama scrolling. Kalau pergi
ngajak temen paling isinya makan, mentok-mentok party kalau mau Waduh, rada iya. gerak, ya Benar, kan? benar. Nah itu aku merasa ya itu waktu itu tuh aku juga nggak kerja. Jadi kayak kerjaannya tuh bener-bener kayak cuman freelance yang didapat dari photoshoot, dari apa. Jadi kayak kita nggak punya purpose in life. Nggak ada kayak tujuan hidup sama sekali. Kita cuman carinya kayak ya habis ini yang seru ngapain, Ngapain, yang enak ya. makan apa, yang seru party di mana, scroll yang lagi viral apa, paling gitu. Nah, kayak kita beneran nggak bisa mikir, kita merasa kayak disetir sama keadaan gitu loh, Iya. disetir sama kayak kita kemauannya apa, cuma gitu-gitu toh. Tapi setelah belajar yoga, belajar meditasi, nggak usah jauh-jauh lah. Setelah kamu olahraga aja, selesai olahraga kan pikirannya kan fresh. Iya, betul. Kamu ngerjain apa lebih fokus, jadi bisa, kalau aku sih ya, jadi bisa kayak, apalagi ditambah spiritual, yoga kayak gitu, jadi tambah bisa menata hidup ceritanya. Nah, bisa tambah menata hidup, baru mulai kerja. Dulu nggak kepikiran loh kerja, apalagi cewek ya, kita kayak, duh nggak perlu kerja lah, kalau bisa nyari bojo yang sugih, selesai. Iya kan? Bener tuh. Bener kan? Tapi setelah itu kita Setuju. mikir kayak, oh ya kalau misal kita dapat yang bagus ya is a bonus. Tapi kan lebih seneng kalau kita bisa ngasilin sendiri, bisa berimpact sama samping-samping kita, bisa berguna lah intinya. Jadi buat kanan, kiri, keluarga, teman-teman, ya itu lebih apa ya, lebih fulfilling lah. Oke. Terus fulfill. kamu kenal yoga dari mana? Kayak kenal yoga itu sebenarnya dari YouTube. Oh, dari YouTube ya? Cuma dari YouTube, kayak ya udahlah yoga. Terus habis itu kok suka. Terus ke Bali, cari yoga di Bali. Di Iya, Bali kan iya. lebih spiritual. Iya, pusatnya Jadi lebih ke sana ya. bawah. Terus sebenarnya untuk lebih ke yoga sama meditasi tuh aku ada problem. Jadi kalian pernah nggak yang namanya tindihan? Oh, jadi kayak rasa tidur rasanya sadar Tidur, tapi nggak bisa bangun gitu ya? tidur kayak udah bangun tapi kayak nggak bisa bangun gitu. Oh, lah katanya itu ditindih setan atau genderuwo itu. Nah, katanya kayak gitu kan. Nah, bayangin kamu kayak gitu hampir tiap hari. Oh iya, hampir Iya, tiap hari. hampir tiap hari. Aku ada pernah Gila. masa yang itu. Terus nyari-nyari kan. Mm-mm. Kalau ngomong sama orang tua apa ngomong sama siapa, takutnya didatengin kiai, datengin pendoa kan kita jadi kayak pedih juga Iya, ya. iya, datangnya orang pinter. Kan jadi takut ya. Terus kita baca-baca, dia dari YouTube. Oke. Kayak orang yang apa pernah mengalami hal yang sama. Terus dia bilang, nah aku tuh perparahnya itu, jadi waktu aku tidur, aku tuh kebangun, tapi aku tuh bisa lihat badanku tidur. Jadi kamu tidur, rasanya itu terus kan kamu aku rasanya bangun, tapi kamu bisa ngelihat. entah itu mimpi atau enggak, aku bisa lihat badanku tidur. Oke. Terus aku jalan-jalan ke rumahku, kan di dalam rumah ya. Suasananya itu jadi kayak gelap semua, kayak malam, terus kayak dingin banget, terus kayak nggak ada kehidupan. Tapi aku masuk ke kamar kakakku, aku bisa lihat dia tidur. Ke kamar mamahku, aku bisa lihat dia tidur. Ketemu orang aku tapi manggil, tapi orangnya nggak tahu aku. Dia nggak nyapa. Terus habis dari situ, aku ngelihat kayak sosok orang lain di situ, di dalam rumahku. Makin lama makin takut toh. Takut kan? Terus aku kayak kaget, kebangun. Nah, jadi istilahnya selama hampir sebulan itu aku nggak bisa tidur. Jadi aku tidur tapi aku bangun. Karena peristiwa tadi itu. Nah, hampir kayak gitu terus. Hampir kayak gitu terus? Kayak gitu terus. Setiap hari? Kan Gila. jadi bingung ya. Jadi bingung, ya nggak setiap hari lah, tapi lumayan frekuen. Sampai ada masa yang aku tuh takut tidur. Badannya nggak enak banget rasanya, kayak badannya tuh biar besoknya bangun, tapi kayak masih capek, kayak orang nggak tidur, kayak gitu. Terus aku ketemu temanku, cerita, terus dia bilang, oh coba deh kamu meditasi, mungkin kamu ada apalah, dia mikirnya gitu. Kayak biar tenang, kayak gitu. Terus belajarlah aku meditasi. Namanya orang meditasi suruh ngosongin pikiran 3 menit udah nggak betah. Iya, awal Iya susah kan? lah. Awal susah, banget. nggak bisa fokus. Katanya dia harus ngimbangin sama yoga.
Oke. Jadi yoga itu kayak buat orang mau meditasi. Jadi ketika kamu yoga, kamu kan fokusnya ke badanmu tuh. Mm-mm. Kan? Iya. Fokusnya ke badanmu. Jadi badannya, pikirannya dilatih buat fokus. Tapi ada gerakan. Oke. Jadi kayak nggak cuman kosong. Nah, di situ udah mulai bisa fokus. Dari yoga itu terus ke meditasi, makin lama makin bisa lebih lama, lebih bagus. Katanya beneficial. Kalau meditasi itu harus di atas 12 menit. Oh. Terlalu lama juga nggak disarankan juga ya katanya. Kalau terlalu lama, kayaknya mungkin lebih bagus ya. Aku nggak tahu sih. Kalau ini aku nggak tahu ya. Cuman kalau kelamaan kan eman-eman waktunya buat hidup deh sih. Kadang kan Iya. enak juga ya, maksudnya kayak Iya, iya. berinteraksi apa-apa gitu kan. Mau jadi Bante ya nanti ya meditasi. Malah jadi bantai meditasi sehari 6 jam. Bangun-bangun anaknya udah besar loh. Kan bingung. Oh, oke. Nah, Terus setelah meditasi, setelah yoga meditasi itu beneran loh. Beneran tidurnya lebih enak, lebih nyaman, beneran bisa tidur. nggak pernah apa namanya kayak bangun lagi kamu seperti tadi Nah, yang kamu cerita. pernah bangun lagi tapi stage-nya beda. Jadi ketika aku bangun lagi, aku rasanya nggak gelap, nggak dingin, biasa. Gitu. Nah, waktu itu aku sempat nanya sama temanku kan. Terus temanku bilang, itu namanya kamu astral projection kayak gitu. Wah. Kan terus aku jadi takut ya. Terus dia bilang dia punya guru meditasi. Pas lagi di satu kota yang sama lah. Terus kita samperin. Terus aku nanya. Aku nanya maksudnya ini tuh aku cuma mimpi apa gimana. Terus dia bilang sebenarnya astral projection itu ada juga. Tapi untuk achieve ke situ itu memang nggak gampang kecuali kamu beneran gifted. Nah, sedangkan aku merasa kayak aku nggak yang gifted amat. Mungkin aku mimpi, setelah anggap aja aku mimpi. Terus aku tidak mau kembali lagi ke situ lah. Pokoknya mau normal aja lah gitu. Oke. Oh, itu guru meditasinya di mana itu? Guru meditasinya namanya Persekutuan Matahari. Lucu banget namanya. Keren, kayak di film-film ya. Kayak di film-film. Jadi yang ngenalin aku itu temanku artis Christian Sugiono. Oh, Nah, dia iya. juga meditasi Nan. Terus dia bilang, "Mon ini gurunya bagus, ini orang Magelang, harusnya deket sama Semarang." Dia bilang gitu. Oh, di Magelang. Orangnya di Magelang. Harusnya deket sama Semarang. Dia itu beneran kayak meditasi, dia beneran kayak cinta kasih ke bumi, cinta kasih ke orang. Menurutku hampir seperti ajaran kayak Buddha gitu kali ya. Oke, nanti share ya kontaknya ya. Iya. Suka juga ya? Suka juga aku. Oh iya, dalam pengalamanmu meditasi, pernah nggak merasakan sensasi-sensasi tertentu? Misal kamu waktu meditasi melihat warna, atau kamu bisa kayak keluar dari tubuhmu terus kamu jalan-jalan yang tadi kamu cerita. Nah, itu kalau di meditasi aku nggak pernah dapat bisa keluar kayak gitu, nggak pernah dapat. Itu beneran kayak cuman waktu aku tidur dan kayak nggak kepikiran gitu loh. Tiba-tiba kayak gitu aja, malah jengkel. Oh. Pengen balik tidur lagi. Iya, karena kan pasti terganggu ya, capek mau tidur kok kayak gitu. Tapi kalau meditasi, aku nggak pernah kalau yang ada kayak sampai kayak gitu. Mungkin visual warna gitu mungkin pernah. Visual warna kayak tiba-tiba ada light warna apa, kayak gitu pernah. Tapi itu pun nggak selalu. Terus habis gitu, yang aku merasa rilis. Kadang bisa kayak sampai nangis gitu. Oh ya? Kalau itu ada. Oke. Terus ada waktu-waktu tertentu yang sakral nggak? Kan kalau aku sih ada ya beberapa guruku yang bilang kamu cocoknya kalau meditasi itu waktu full moon nih. Ya itu. Jadi sebenarnya kalau itu ya kita bisa pakai alam. Jadi kadang emang alam sinkron di waktu tertentu, terus kita menikmati benefitnya. Nah itu sebenarnya paling bagus waktu full moon. Full moon itu bagus. Terus habis itu kalau hari biasa itu harusnya sepertiga malam. Sepertiga malam itu Sepertiga jam malam berapa? tuh antara jam 3 pagi. Antara jam 3 pagi. Jam 3 sampai jam 3.20 segitu. Nah, tapi itu kalau mungkin di Muslim juga sama loh. Di Muslim aku dengar orang kalau bangun sepertiga malam dia harus sholat tahajud. Iya. Itu aku cuma dengar-dengar ya. Bener kan? Nah, kalau
Kalau misal kita percayanya spiritual meditasi, ya itu waktu-waktu tertipis antara spiritual sama yang beneran fisikal. Jadi itu lainnya tipis gitu. Lainnya tipis atau pintunya terbuka atau gimana? Nah, bener. Intinya tuh kayak gitu. Pintunya terbuka. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Pintunya iya. terbuka, tipis gitulah Hmm. ceritanya. Tapi waktu aku meditasi jam segitu, aku malah jadi nggak bisa tidur, sering kebangun. Sering kebangun ya. Iya, iya. Ya biasanya kalau kita sudah bangun pagi, meditasi, mau tidur lagi ya susah ya mungkin ya. Tidur lagi susah, bener. Iya, iya, iya. Berarti ajarannya hampir sama. Ya, Full hampir sama ya. moon gitu. New moon? New moon biasanya nanti ada ini kok. ada kalendernya Ada aku. kalendernya. Ada remindernya ya. Tapi jujur ya, ini aku baru terbuka ke Kak Bintang loh. Jadi Oh, kadang iya? ngomong sama orang lain kalau kayak gini, aku takutnya dianggap kayak freak, apa aneh, apa Iya, sesat freak, gitu loh. aneh, Bener nggak sesat. sih? Terus apa namanya? Musrik apa Iya, gitu ya. bener. Ya, karena apa? Auranya sama gitu. Mungkin Jadi ya. nyambung, Jadi, ngobrolnya nyambung bisa gitu loh. ngomong gitu. Ya, toh. Kalau Pilates itu kita juga ada olah nafasnya nggak? Iya, jadi setiap pilates itu, jadi gini, pilates itu harusnya paling baiknya dilakukan private. Kenapa? Karena misal nih, Bintang mau pilates, ada postural analysis. Jadi kayak badannya itu dicek alignment-nya gimana. Karena kadang orang ada yang miring satu, Iya, betul. misal bawa satu, atau ada orang yang badannya jentit, atau ada yang badannya kayak gini. Namanya macam-macam. Ada yang bungkuk, itu kalau di pilates namanya kyphosis. Jadi kita ada nama-namanya. Oh. Terus ada yang berdirinya itu kakinya bisa yang kanan lebih cepat habis kalau sepatunya kayak gitu loh. Iya, Kan ada iya, yang iya, cuma iya. berdiri satu kaki. Nah, itu sebenarnya permasalahan postur. Posturnya nggak align gitu. Oke, sebentar tak potong. Nah, terus untuk ngecek nih postur tubuh kita, ada alatnya atau Oke. manual? Ada dua macam. Kalau mau pakai alat bisa. Pakai alat, foto, screening itu ada, tapi di tempatku nggak ada. Oh, berarti Tapi harus kalau ke lab. cek ke lab Oke. atau beneran kayak rongsen gitu kan kelihatan. ya. Atau manual juga bisa. Biasanya manual tapi kelihatannya yang bener-bener. Misal kayak miring gini kan kelihatan banget. Nah, pilates itu harusnya karena kita udah dapet nih badannya Kak Bintang gimana. Misal katakan miring kanan apa pelvisnya jentit apa gimana gitu kan. Nanti gerakannya itu didesain buat alter itu. Oh, Buat jadi fokus balikin ke itu. sana. Jadi fokus ke situ. Misal kalau dia tangan kanannya yang terus gerak, nanti kita kerjain yang kiri. Pokoknya kita bikin badannya itu imbang lagi. Oh. Makanya pilates tuh biasanya private. Oh, iya, iya, iya. Berarti yang apa namanya latihan di tempatmu Pilates itu kebanyakan private. Berarti satu orang satu instruktur gitu ya? Tapi yang lebih rame yang grup kelas. Oh, grup kelas. Yang grup kelas lebih rame. Karena kadang orang kan nggak ada kebutuhan khusus tuh. Terus dia kayak cuman mau olahraga aja, itu kan bisa juga. Oh, iya, iya. Dulu aku sempet sih, ke dokter Tony Jogja, pernah tahu nggak ya? Nggak tahu. Itu dokternya pinter, aku sampai kaget, ini kok dokter apa dukun ya? Jadi bisa nebak, ceritanya saya ngantar teman saya tuh HPL, jadi dia tuh sakit, nggak bisa bangun, saya antar ke sana. Nah, terus kan disuruh cek lab all ya. Nah, terus dokternya tuh ngeliat saya, kamu giginya ompong satu ya? Loh, kok bisa tahu? Padahal aku ya nggak ketawa, aku cuman diem doang gini. Bisa tahu gigiku ompong satu. Dari mana katanya? Nah, terus lanjut. Kakimu pasti salah satu panjang. Iya. Nah, terus dia punya alat, aku suruh nginjek jalan normal, nginjek kaki kanan, kiri, gantian. Bener, setelah dilihat ke tapaknya yang satu tuh kayak nggak napak semua. Ini dokter kok pinter banget, kayak dukun gitu loh. Nah, terus kamu pasti punya masalah di perut. Tahu ya, aku punya mah ya asam lambung ya. Nah, gara-gara itu terus aku ikut cek lab total kan, struktur rahang, tulang semuanya. Ternyata bener, jadi di tulang belakangku ini agak miring sedikit, sama apa namanya kakiku itu panjang Panjang sebelah. sebelah.
Nah, terus dia langsung nebak juga, bisa tahu kamu pasti pernah sakit kakinya, kamu jalannya nggak pakai crutch ya, maksudnya memaksa jalannya. Iya, jadi kan ya memang sih logikanya bener. Kalau yang sakit kaki kiri kita, otomatis kan kita tumpuannya pakai kanan terus. Nah, sehingga kanan kan pasti lebih pendek. Nah, dokternya pintar banget ya. Nah, kalau saya punya permasalahan tulang belakangku agak miring sedikit itu juga bisa diperbaiki lewat pilates ya berarti. Nah, itu namanya skoliosis. Nanti Hmm. kan kelihatan. Biasanya ada tulisannya kemiringannya berapa degree. Ya, hasil fotonya Hasilnya itu berapa toh. degree. Kalau selama kurang dari 15 degree itu minor masih bisa. Hmm. Tapi kalau lebih itu kan kadang ada yang bawaan lahir. Ya, ya. Oh gitu. Wah, berarti bisa pilates nih aku. Makanya orang kalau pilates biasanya yang private ya, foto dulu, nanti dia berapa kali sesi, foto lagi kan udah beda Oh. strukturnya biasanya Berapa gitu. nih kalau mau private pilates tempatmu? Kayaknya kalau di tempatku harganya berubah-ubah tiap Oh, berubah. bulan. Oh. Sesuai marketing. Oh ya? Mungkin sekitar kisaran ya 300 sampai 400 ribu. Oke. Kalau instrukturnya juga beda-beda, sama kamu berapa, terus sama yang lain berapa? Kita bertiga sama. Oh sama. Karena kita bertiga maksudnya kira-kiranya sekolahnya sama gitu loh. Oh, oke. Sekolahnya sama, sertifikatnya sama, pokoknya sama gitu. Jadi harganya sama. Oke, siap. Segera daftar. Iya. Nah nih, aku lihat kamu kan sering pedal. Iya, toh? padahal betul. Itu sebetulnya tuh cuman ngikutin tren doang, viral-viral cuman untuk foto-foto eksis doang, atau memang bener olahraga? Dua-duanya. Jadi yang pertama kalau segi olahraga, kita kan kalau olahraga itu kan macam-macam. Yang pertama kita kan olahraga beban itu kan buat muscle. Terus kadang kita olahraga kardio buat jantung, lari. Nah kadang daripada lari kan mending ngejar bola pedal. Nah aku lebih suka kardionya game, jadi fun. Oh gitu. Makanya ke pedal. Dan kebetulan sekarang pedal juga lagi rame. Iya, lagi rame. Dan bagus banget buat networking. Terus sekarang brand-brand juga mulai marketingnya semua kan ke pedal. Pedal semua. Jadi kayak wes jadi satu lah sekalian. Ya. Aku lihat hampir setiap hari ya, aku lihat story Instagram pedal terus nih. Nggak setiap hari lah, seminggu pengen 4. Seminggu 4 kali. Tapi yang pedal ini kalau tak lihat nih kebanyakan anak-anak muda ya. Ada nggak sih yang umur 50 ke atas gitu? Jarang. Oke, Jarang ini ya? sad truth about padel. Sebenarnya padel itu olahraganya lumayan berbahaya. Iya. Karena kan kamu harus jongkok untuk ngambil bolanya yang di bawah, itu ada tekanan di lutut. Oke. Biasanya kalau orang tua kan lututnya udah banyak yang nggak kuat apa bermasalah Iya, kan. Itu sangat-sangat bikin orang cedera. Terus mukulnya juga, kan karena bolanya refleksnya cepat, kamu mukulnya kan nggak mindful kan. Pokoknya asal pukul, yang penting kena. Tapi kadang ketarik, kadang sini sakit. Nah, ini teman-temanku yang pedalnya frekuensinya sama kayak aku bahkan lebih, itu udah ada yang lebih muda dari aku ya. Udah ada yang cedera lutut. Sampai lututnya disuntikin terus dahan. Waduh. Terus ada juga yang udah pada kena elbow-nya, sininya, kepalanya. Kamu kalau lihat orang padel tuh banyak banget yang pakai plester di sini. Iya. Dari fisioterapi. Nah, itu dia udah banyak yang kena karena masalahnya yang dipakai nggak balance. Sama aja lah kalau kayak kita nge-gym, misal kita ngapain ya? Ngangkat apa gitu, tapi kita gerakannya nggak bener kan malah bikin sakit semua. Iya, Nah, kayak gitu. Oh. Raket padel juga 250 sampai 300 gram, lumayan berat. Belum berat, pukul bolanya. Aku pernah coba pedal sekali sih, sekali suka doang nggak? ya karena diajak sama teman-teman, oke lah coba. Cuman di situ aku takut karena takutnya kaki kiriku kan pernah kena ankle ya waktu dulu aku olahraga badminton. Sudah 2 kali di kaki yang sama. Nah begitu aku main pedal kan kayak ngeri juga ya, harus lari-lari, kayaknya serem juga nih kalau ketiga kalinya. Banyak yang kena ankle. Yang kena ankle juga ya, nah makanya itu. Itu bisa dibenerin dulu ankle-nya. Oh, aku sudah 2 kali. Tapi kena masih ankle. sering sakit atau? Enggak. Dulu
sempat mau putus sih tendonnya. Aduh, Mm-mm. Sakit banget. sakit banget itu Iya, pasti. iya, iya. Makanya kemarin tempat pilatesku kan sempat adain event padel pilates. Itu kita juga kayak siapin beberapa tim medis yang dari orang fisio. Jadi kalau misal sampai kalau ada apa-apa yang kena ankle langsung bisa Langsung. kebawa. Sampai Oh. kayak se-concern itu gitu. Terus belum kena mata. Kemarin aku habis kena Oh iya? mata. Oh, Sampai bolanya ya? bolanya kena mata. Mungkin karena mukulnya nggak pinter ya, malah tak Nah. tarani pakai mataku. Terus sampai berdarah, Oh pembuluh iya? darahnya pecah. Waduh. Itu aku langsung ke klinik mata, untung deket ya, ke klinik mata langsung cek, ternyata untungnya pembuluh darahnya nggak kena kornea. Oh, Tapi aman di ya? Instagram ada tuh yang sampai kena ke mata, Oh. sampai pandangannya kayak jadi buram satu gitu. Hmm. Karena bolanya kan cepat, Ya, betul, betul. bolanya cepat. Bolanya kan juga beda dengan bola tenis ya, juga bola khusus. Menurutmu gimana Mon kalau secara bisnis? Padel ini cuman musiman doang atau bisa eksis sampai lama? Wah ini bisa eksis sampai at least 5 tahun aman. Waduh, why? Kenapa nih? 5 tahun. Satu, bentuk olahraganya itu apalagi di Indo ya, cocok banget buat orang Indonesia Nah, aku karena tanya di Semarang. di Semarang. Oh cocok juga karena banyak orang yang kalau pergi kan harus rombongan tuh. Orang Semarang kan perginya kan nggak mau sendiri-sendiri ya, mesti satu grup. Ya. Nah padel ini kan sosial kan, bisa sosial. Terus olahraganya tuh easy to pick up. Jadi kalau kayak tenis, apa golf, kita harus ajar sih baru bisa main. Kalau padel 2 kali lah, 3 kali udah bisa main. Ya, asal mukul doang ya. Walaupun main yang terus habis itu ini kayak badminton zaman dulu. Terus habis itu sekarang lapangannya banyak. Nah mungkin permasalahannya cuma di lapangannya masih mahal. Oh, berapa satu jamnya? 1 jamnya itu sekarang di 300 sampai 350.000. Okay. Itu bisa dibuat main orang 4 4. atau orang 8 lah kalau mau gantian ya Terus sejam. raketnya juga dapat pinjaman juga ya dari... Bayar kok. Oh, bayar ya? Bayar. Oh, okay. Ada yang ngecas 20.000, ada yang ngecas 40.000. Oh, iya, iya, iya. Terus ada yang pada punya raket sendiri. Oh, Terus okay. banyak event sekarang. Ya, betul. Nah, ini di Semarang sekarang ada berapa ya lapangan padelnya? Yang aku tahu lapangan padel Semarang itu udah ada 5. Udah ada 5 ya? Udah ada 5. Dari Laparaga grupnya Metro, Padel Ground, Mesa, terus main padel, terus ada satu lagi, malah 6 loh. 6 ya? Di Majapahit ada lagi. Oh, terus baru ya, baru banyak kok sekarang. Katanya masih banyak lagi yang mau buka. Iya, teman-temanku juga banyak yang lagi ini proses bangun Proses sih. bangun ya? Proses bangun. Wah harus cepat. Iya, cuman... Ikut bangun nggak kemarin? Nggak ikut. Ditawarin nih, cuman kayaknya nggak berani lah. Karena aku menilai kayaknya ini bakal... Musiman. bakal musiman. For now iya, sampai nanti mungkin harganya drop, mungkin baru bisa stabil. Mungkin lain ya kalau di Jakarta sama Surabaya itu bener-bener gila lah kalau aku ngeliat. Semarang jangan salah loh. Semarang itu sekarang kita mau booking lapangan aja, kalau nggak ikut klub itu susahnya setengah mati. Oh iya? Udah kayak di booking berapa bulan gitu. Makanya ya mungkin ini, harus... tapi nanti saat takutnya ketika langsung ada banyak yang buka, Nah. trennya udah turun, terlambat gitu loh. Menurutku ini cepet-cepetan sih menurutku. Nah, 1 itu, dan 2, mungkin kalau habis dari situ mungkin harga jualnya nggak bisa sebagus sekarang. Yeah. Mungkin kan di situ. Tapi kalau untuk orang-orangnya, semakin dia main, semakin dia terjebak, semakin dia ambisius. Terus nanti pengalaman ya. Terus nanti dia bisa coaching. Ya, Oh, dia yeah. harus coaching. Terus nanti dia kayak belajar sendiri, nanti pengen ketemu temennya. Terus sekarang daripada kita pergi yuk, kumpul yuk, makan-makan yuk, minum-minum yuk. Sekarang perginya padel. Padel, oke. Ya kan, orang lebih concern. Terus misalnya yang suami istri apa yang pacaran, kalau izin padel dulu ya, olahraga. Kalau dulu biliar dulu ya, ngapain biliar semua ibu banget berjam-jam, tapi orang di padel juga berjam-jam kayak biliar. Iya. Itu sebenarnya ada efek bikin kecanduannya, ada efek dopaminnya waktu ngepukul bolanya dan kena itu. Jadi orang ngerasa kayak dia pengen main lagi gitu.
Ya kalau di Jakarta setahu saya tuh sampai ada lapangan 24 jam. Jam 1 Iya, pagi main, gila. padahal keren jam 2 masih buka loh. Masih buka Tapi jam nggak 2. tahu ada yang main nggak ya. Iya gila banget. Aku punya temen dia bikin bisnis pedal. Jadi Ada. dia buat eh, merek untuk raket, bola, bikin brand Hmm, sendiri. Ya, cuman kan kerjasama dengan China ya. Itu terus kaca-kacanya, iya, lapangannya. benar. Ya, dia cerita luar biasa, rame banget seluruh Indonesia. Kota kecil pun juga pada bangun, Cirebon pun Iya, ada. Aku juga iya, sampai nggak habis pikir, ah Cirebon ada. iya. Kemarin temanku yang mau buka di sini kayak udah kepenuhan kan. Hmm, Udah kepenuhan, bukanya Purwokerto. Purwokerto. Ya oke juga sih Iya, Purwokerto oke ya. juga. Oke juga Purwokerto. Kudus ini juga baru mulai bangun. Hmm, Udah ada lapangan padel. ya cuman segmennya memang anak-anak muda ya ini ya. Emang nggak bisa orang tua. Tua dikit kena lutut kasihan. Bener. Aku ngeliat di Instagrammu ini kamu juga aktif sebagai brand ambassador ya di Cherry dan Nexa. Iya, Itu ceritanya betul. gimana itu kok bisa jadi brand ambassador? Ceritanya gimana saya nggak tahu. Kan di-approach sama brandnya ya, brandnya yang pilih Oh, ya, brandnya yang pilih. Kita di-approach, terus habis itu kayak waktu itu, jadi mobil Cherry itu belum seterkenal ini, tapi zaman dulu kan udah ada tuh hmm. merek Cherry. Mobilnya yang QQ itu loh, Cherry Ya QQ. Cherry QQ yang kecil itu Kecil ya. itu kan. Terus image-nya kan mobil murah. Image-nya mobil murah, mobil Cina, mobil kayaknya mobil Cina gitu tok lah. Terus ceritanya waktu brandnya datang, dia bilangnya dia mau rebranding. Karena Oh, sebenarnya Cherry ini tuh dia di Eropa itu juga termasuk brand besar. ya. Termasuk brand besar. Karena dia juga punya mobil-mobil yang bagus di luar QQ zaman itu. Dan ternyata baseline-nya Cherry itu sama dengan yang bikin baseline-nya Jaguar Land Rover. Jadi dia Ya. memang bagus. Terus habis itu juga dia tidak cuma perusahaan mobil lah, dia bikin mesin pesawat juga, bikin apa, sebenarnya reliable. Nah dia mau branding nih, dia mau mulai masuk Semarang, mulai branding dengan mobil-mobilnya yang baru, Omoda, Tigo, kan harusnya Ya. bagus ya. Terus dia approach, aku nggak tahu ya, mungkin karena dia ngelihatnya aku sosok yang lumayan terkenal di Semarang, bukan terkenal ya, mungkin temennya banyak. Ya, kadang kan orang lihat kayak dari circle-nya ya, circle-nya Ya. banyak, terus kayaknya dia memang posisinya mau masuk di circle yang sama kayak aku, jadi terus akhirnya ngangkat jadi brand ambassador. Tahun berapa itu? eh Hampir 2 tahun, udah 2 tahun mungkin. Hampir 2 tahun ya. Dari baru pertama kali masuk, Oh, Nah, sedangkan trennya brand promo sekarang kan juga lewat digital kan, ya. sosmed. Jadi mungkin daripada dia hire model terus, hire talent terus, udah mending jadiin satu aja brand ambassador sekalian gitu. Jadi Oke. job desk-nya banyak juga. Jadi misal bikin konten, terus habis itu datang ke event, terus bikin kalau ke acara-acara ikut datang gitu. Oh, itu sorry ya, digaji bulanan atau kontrak itu biasanya? Di kontrak, Oh, di kontrak di ya. kontrak bayarannya juga hitungannya per bulan, tapi per 6 bulan. Oh, Per enam oke. bulan nanti review, per 6 bulan nanti review. Nah, mungkin karena banyak teman-temanku yang beli atau bisa setidaknya bisa kayak jualan soft selling lah ya. Ya. Soft selling jadi dilanjut terus gitu. Oke. Kalau Nexa? Kalau Nexa, Nexa sama juga. Jadi Nexa itu pertama dia cari talent juga. Jadi semua startnya dari talent. Terus dari talent waktu itu foto buat baliho, buat iklan gitu-gitu. Bagus, terus nextnya dilanjutin. Kayak mau nggak sistemnya dimiripin, kayak brand ambassador lah gini gitu. Sebenarnya yang aku kontrak kayak gini itu ada Yamaha, Oh, Yamaha juga. Yamaha, tapi dealer khusus ya Mataram Mataram Sakti. Sakti ya. Cuman kebetulan udah nggak 3 bulan yang lalu. Udah Hmm. selesai 3 bulan yang lalu. Terus sama toko Mas Bagong, Oh ya iya, toko Mas oke. Bagong juga. Tapi dia lebih soft sell lah. Intinya dia nggak mau bilang brand ambassador karena dia mungkin mau banyak talent. Cuma sistemnya juga sama. Oke, 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 oke. Ya dari apa?
kalau aku lihat pekerjaanmu ini kan kayaknya banyak nih yang mendambakan ingin jadi seperti kamu. Jadi kan banyak nih ada yang loh ini pegawai saya aja pengen nih kayak kamu. Jadi ada cewek Punten. jadi wanita karir kerja kantoran, ngantor jam 8 sampai jam 5 Hmm, seperti itu. Nah, kalau dilihat kerjaanmu ini kan juga kayak apa ya santai gitu lah kayak menyalurkan hobi buat konten seperti iya itu. bener. Kalau kamu gimana Kalau menilai dirimu aku, sendiri? ya sama, aku sih santai ya, let it Hmm. flow sambil jalan, sambil ini. Tapi kadang burnout juga loh. Oh iya? Ya, jadi kadang ada brand itu yang kayak harus hari ini datang, hari ini posting. Terus postingnya juga kalau zaman dulu gini, kalau misal orang mau kerja sama aku, Hmm. Asa Monica, dia kenal, dia tahu, dia kayak pasrahlah gayamu aja nggak apa-apa. Hmm. Itu lebih enak. Tapi kalau dari brand pusat, brand Jakarta, detailnya tuh khusus banget, itu lumayan ribet. Hmm. Bajunya harus warna apa, closingannya apa, harus ada call to actionnya apa. Call to action tuh kayak ajaannya gitu loh. Ya. Ajaannya apa. Aku jujur aku lebih merasa sekarang Instagramku kayak cuman kumpulan billboard. Soalnya aku jadi jarang posting kegiatanku pribadi. Padahal Pribadi. tadinya kan awalnya kan gara-gara suka sharing-sharing pribadi gitu kan. Iya. Terus masuk. Terus sekarang karena udah banyak brand, aku rasanya kayak jadi males ngonten. Kayak udah ada kontennya gitu loh. Jadi Nah. males yang kerjain sendiri. Padahal sebenarnya aku seneng kayak sharing-sharing gitu. Oh. Cuman sekarang jadi kayak lumayan capek loh. Iya, iya, benar, benar, benar. Terus kamu dalam buat konten itu kamu buat sendiri, ngedit sendiri atau ada tim khususnya? Kalau untuk editing kadang masih sendiri, tapi kadang dibantuin. Tapi kalau untuk take konten, ada yang khusus kerja sama aku gitu, kayak freelance gitulah. Jadi aku bayar dia per project gitu. Hmm. Dia ambilin, take videoin, terus mungkin editing, tapi kadang aku bisa kasih tahu tambahan ini paling gitu. Storyline biasa dari aku, storyline voice over dari aku. Gitu. Boleh tanya, Mon, goalsmu itu apa dalam hidup? Sekarang ini, oke. Nih, jadi gini. Sekarang atau 5 tahun ke depan lah. Jadi orang kan goals-nya kan ganti-ganti ya. Tergantung tahun, tergantung kamu lagi di posisi mana saat itu ya kan. Tergantung achieve-nya lagi seberapa. Kalau sekarang goalku itu optimize longevity. Wah. Jadi aku nggak mau tua. Berarti ini tingkatannya udah tingkatan dewa. Uangnya udah banyak. Berarti maunya cuman awet muda terus, nggak mau tua. Kalau uang, kalau uang tuh sebenarnya preferensi ya. Kalau mau kejar yang wah gitu ya masih bisa. Cuman dia mentok-mentoknya seberapa lah orang kita kapasitasnya ya gini, makan ini sudah cukup, ini sudah cukup. Asal yang kita pengen pas bisa aja ya bisa ya udah gitu. Oke, bisa tercapai sih. Karena kamu kan sudah menuju ke sana ya. Kamu olahraga, pilates, yoga, jaga makanan. Ya paling lebih ke situ. Jadi apa yang tak lakuin itu sebisa mungkin sustain aja lah. Sustain terus gitu. Badannya sustain terus bisa dibuat gerak terus. Pikirannya juga sustain terus, ceria terus gitu. Looknya juga enak dilihat terus. Kalau Yes, cewek kan gitu. ya semua orang saya juga lah. Ya. Oh ya, aku lihat di bio Instagrammu itu kamu tulis as above so below. Itu apa itu maknanya bagi seorang Monica? Oke, itu sebenarnya itu quote spiritual. Spiritual ya. Sebenarnya quote spiritual. Jadi itu as above so below itu apa yang kelihatan di luar itu sebenarnya mencerminkan yang di dalam. Oh ya. Jadi misal kalau kita dalamnya misalnya kayak tertata, rapi, terus bawaannya baik gitu, pasti keluarnya tutur katanya baik, appearance-nya enak dilihat kayak Iya. gitu. Nah terus satu itu, terus dua lebih kayak as above so below sama juga apa yang kamu makan, kalau makannya bagus keluarnya bagus. Pokoknya apa yang kita kalau kita kasihnya bagus pasti keluarnya bagus gitu.
Sama lah kayak tadi yang diamond cutter itu. Ya. Kalau kamu taburnya bagus, dapatnya bagus. Bagus. Kita kayak apa, semestanya kita kayak apa, tergantung kitanya. Ya sebenarnya kayak gitu aja. Ada quote jangan menilai buku dari sampulnya. Lah gimana itu? Nah, itu nggak tahu sih. Soalnya gini, kan ada orang yang bilang kan, misalnya ada orang itu kasar, omongannya kasar, omongannya nggak enak, nyelekit, tapi sebenarnya dia baik gitu kan. Aku nggak percaya. Kok sampai dia bisa sampai keluar kata-kata itu kan berarti dia sempat terpikirkan olehnya itu kan. Tadinya aku mikirnya gitu ya, jadi aku merasa kalau misalnya nih kayak Bintangnya, pembawaannya sekarang kan rapi, ya kan emang orangnya rapi. Dilihat tadi lihat kantornya aja rapi, cara nyusun apanya kan rapi, emang kelihatan dari orangnya. Tapi kalau dia kelihatan banget lusuh berantakan ya kurang lebih sama lah di dalamnya juga berantakan gitu. Ya, okay kalau sih, aku percayanya nice. gitu. Ya. Sebenarnya orang kelihatan kok. Misalnya orang ya, itu orangnya aslinya pinter, tapi dia males aja, jadi dia nggak sugih gitu. Ya nggak bisa. Kalau kamu pinter ya pasti kamu bisa sugih, bener kan? kurang lebihnya itu gitu. Iya. Iya, sama kalau keponakanku bilang, aku udah belajar kok, tapi ternyata tetap nilainya jelek, tetap gini. Itu kalau orang rumahku pasti bilangnya, oh itu kamu pasti nggak belajar, udah gitu toh. Nggak mungkin kamu nggak bisa, orang itu pelajaran SD orang seumuranmu, harus seumuranmu bisa kok, kamu nggak bisa sampai fail banget ya. Misal kalau cuma nilainya 7, 6 ya udahlah, kalau sampai 3, 4 ya berarti nggak belajar. Nah kayak gitu, kayak sebenarnya orang tuh apa adanya gitu. Oke. Jadilah apa adanya. Jangan seadanya. Iya benar, jangan seadanya, betul. Oke, thank you Mon Udah, kedatangannya thank you. ya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.